lagi bersama saya Desita di acara Zoom, Zona Orang-Orang Muda. Di sini kita akan berbagi informasi yang terkini dan pastinya menarik untuk kalian semua di seputaran Nusa Tenggara Barat. Nah, kali ini kita akan berbagi informasi nih terkait dengan pernikahan usia anak atau lebih sering disebut dengan pernikahan dini. Nah, pernikahan dini ini merupakan pernikahan yang cukup marak terjadi dan menjadi fenomena sosial di kalangan masyarakat Nusa Tenggara Barat. Tentunya angka pernikahan usia anak di Nusa Tenggara Barat cukup tinggi dan ini memiliki sisi negatif dan juga positif nih Sobat Muda, tapi sepertinya lebih banyak sisi negatifnya ya. Untuk itu kita perlu menambah wawasan terkait di bidang perencanaan keluarga sejak dini. Untuk itu telah hadir bersama kita Ibu Bayi Nurhayati. Beliau merupakan koordinator KSPK. Mari kita sapa bersama Ibu Nur. Halo Ibu Nur. Halo juga, baik. Nah Ibu, seperti yang sudah saya katakan tadi kan, konon katanya angka pernikahan usia anak di Nusa Tenggara Barat ini cukup tinggi, benar nggak Bu? Ya, memang kita rasakan data sampai dengan sekarang ini kurang lebih jumlah pernikahan anak itu kurang lebih 15,5%. Jadi jumlah ini kita rasakan masih relatif tinggi. Jadi upaya-upaya yang dilakukan oleh BKKBN dalam rangka untuk mencegah pernikahan anak ini terutama melalui program mengembangkan program generasi berencana. Generasi berencana usia yang 10 sampai dengan 24 tahun yang belum menikah. Jadi kita garis bawahi usia 10 sampai dengan 24 tahun yang belum menikah. Jadi di dalam program generasi berencana itu ada 5 transisi yang harus disosialisasikan, yang harus edukasi kepada sesama remajanya. Pertama, bagaimana generasi berencana itu mendorong sesama remajanya untuk pendidikan setinggi mungkin. Oke, itu yang pertama. Itu yang pertama, setinggi mungkin. Bila remaja-remaja ini rata-rata pendidikan tinggi, maka akan terwujudlah pernikahan anak itu tercegah ya. Yang kedua, bagaimana generasi berencana ini mendorong sesama remajanya itu selesai pendidikan berkarir, artinya bekerja sesuai dengan bakat minat yang dimiliki. Setelah itu generasi berencana supaya merencanakan penyiapan kehidupan berkeluarga, nikah terencana bukan karena bencana. Jadi ini isu yang kita hadapi sekarang ini banyak juga yang terjadi karena bencana. Inilah yang harus dicegah oleh generasi berencana yang tergolong dalam forum generasi berencana. Yang keempat itu bagaimana generasi berencana itu selalu berkegiatan, tidak momot. Karena kalau tidak punya kegiatan itu akhirnya mikir-mikir tidak ada lain kan, menikah ya. Tapi kalau punya kegiatan minimal kan, dengan kegiatan yang dimiliki dia mendapatkan sisi ekonominya, merasa nikmat, sedikit tidak berpikir untuk nikah di bawah usia itu akan terhindar. Yang kelima itu bagaimana generasi berencana itu selalu hidup sehat dan bersih sehari-hari. Sehat fisiknya dan sehat jiwanya. Sehat fisiknya itu berencana itu tentu mengkonsumsi makanan yang bergizi ya, bergizi halal. Itu yang penting juga, bergizi dan halal ya. Yang berikutnya juga terkait dengan kesehatan batin ya, sehat jiwa dan raga. Jadi sehat batin ini antara lain supaya generasi berencana itu selalu melaksanakan ibadah secara teratur. Ini yang penting, sedikit tidak itu yang akan membentengi mereka, mencegah pergaulan bebas. Kalau mereka sudah memiliki pemahaman agama yang tinggi, melaksanakan sehari-hari, insya Allah mungkin akan terjaga. Kira-kira apa sih Bu penyebab dari mungkin anak-anak di usia tadi itu untuk menikah dini, nikah di bawah umur Bu? Jadi banyak faktor. Jadi tidak bisa kita melihat satu sisi. Jadi antara lain juga putus sekolah bisa jadi. Putus sekolah. Ada putus sekolah juga karena tidak ada kegiatan lain. Jadi akhirnya untuk melepaskan beban orang tua ya salah satunya menikah. Menikah aja. Yang kedua juga terkait dengan ekonomi. Ini juga karena mungkin merasa orang tuanya terbebani dengan mereka, ya sudah melepas beban orang tua, mungkin itu bisa jadi juga.
dan pergaulan ini juga bisa memicu. Jadi banyak faktor. Tak lain juga salah satu juga faktor ya sekarang dunia IT ini kan bisa jadi juga karena banyak apa namanya tuh hal-hal yang dilihat di ini di dunia maya ini bisa memicu juga. Jadi tidak bisa kita melihat satu sisi. Nah, disitulah pentingnya peran keluarga. Peran keluarga sangat dibutuhkan di tengah-tengah kehadiran mereka melalui 1001 cara bicara. Nanti Mbak Mika yang akan mengupas terkait dengan 1000 cara bicara bagi remaja. Karena remaja sekarang ini tidak bisa dididik secara apa istilahnya, kalau cara dulu tuh diktator itu kan, ini maunya orang tuh harus, tapi sekarang ini sudah tidak bisa lagi karena ini eranya sudah beda dengan era kita yang dulu ya. Jadi orang tua bisa jadi saudara, bisa jadi sahabat, itu istilahnya tuh bisa jadi teman, bisa jadi orang tua. Jadi tidak bisa terlalu didikte, itu ini mereka akan lari. Jadi betul-betul ya santai seperti inilah berkomunikasinya. Itu insya Allah komunikasi Bu ya di antara keluarga. Komunikasi. Nah, berarti peran keluarga ini sangat penting kan? Sangat sebagai penting. Edukator, sebagai madrasah pertama, sekolah pertama bagi sang anak. Nah, kira-kira keluarga yang berketahanan dan berkualitas itu seperti apa sih Bu? Jadi keluarga yang berketahanan itu dimulai dari pertama dulu ya. Iya. Usia menikah itu 21, 25 ya. Minimal yang wanita itu 21 dan yang laki itu 25. Yang kedua, keluarga itu yang kedua itu merencanakan kehamilan. Ini awalnya dulu keluarga berkualitas itu ya. Merencanakan kehamilan, mengatur jarak kelahiran, berhenti melahirkan di usia 35 dan merawat dan mengasuh anak. Ini awalnya untuk menuju keluarga yang berkualitas. Jadi keluarga yang berketahanan itu keluarga yang mandiri, bahagia, dan keluarga yang mandiri dan bahagia. Itu yang keluarga yang berkualitas, tentram, mandiri dan bahagia. Berarti faktor-faktor yang mempengaruhi anak tadi juga menikah di usia anak itu sangat berkaitan dengan keluarga yang berketahanan dan berkualitas, dan bagaimana pendidikan di lingkungan keluarganya Bu ya? Sangat ditentukan oleh pendidikan keluarga juga, di samping pendidikan di sekolah. Mungkin kalau sobat muda di rumah pernah dengar lagu Harta Yang Paling Berharga Adalah Keluarga, nah fix berarti sobat muda di rumah udah nonton film Keluarga Cemara ya. Jadi keluarga inilah yang membentuk karakter dan kepribadian kita, karakter dari kepribadian masing-masing dari kita. Untuk itu, nanti Desita akan menghadirkan kembali narasumber yang tidak kalah kompeten di sesi selanjutnya, tetap di Zoom. Kembali lagi bersama saya Desita di acara Zoom. Nah, kalau tadi kita sudah simak bersama fakta-fakta terkait dengan pernikahan di usia anak. Saat ini saya sudah bersama dengan Mbak Mika Sandralina. Halo Mbak Mika. Halo Desita. Ya Mbak, kalau tadi kita sudah simak bersama nih Mbak faktor penyebab terjadinya pernikahan di usia anak, lalu juga tentang seberapa penting ketahanan dan berkualitasnya keluarga. Nah, kalau saya pengen nanya nih Mbak, kira-kira risiko-risiko apa saja sih yang bisa terjadi kalau misalnya kita melakukan pernikahan di usia anak? Betul sekali Desita. Banyak sekali resiko yang akan dihadapi ketika terjadi perkawinan anak. Dari resiko perekonomian. Pada umumnya remaja yang melakukan perkawinan anak itu mengalami permasalahan ekonomi. Nah, tentunya permasalahan ekonomi itu berkaitan dengan keharmonisannya di dalam rumah tangga, di mana pada usia muda ini biasanya belum memiliki kesiapan untuk menanggung beban pekerjaan terkait keterampilan fisiknya. Sedangkan pekerjaan itu kan sangat dibutuhkan ya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Yang kedua juga beresiko dari segi pendidikan, di mana perkawinan anak ini tentunya beresiko terjadinya putus sekolah. Karena kemungkinan dia akan kesulitan membagi dirinya untuk belajar dan mengurus keluarganya. Terus tidak kalah pentingnya juga resiko terkait dengan psikologisnya, di mana pada usia remaja ini kan terjadi ketidaksiapan biasanya untuk menerima pasangannya dari
nilai-nilainya, sikapnya, perilakunya. Juga biasanya orang-orang yang melakukan kawin muda ini baru memiliki pengetahuan dalam mengayomi atau membimbing anaknya. Edukasi berarti Mbak? Iya, kurang memiliki pengetahuan dalam mendegosiasi atau membimbing anak-anaknya. Nah, resiko yang lainnya itu yaitu terkait dengan kesehatan. Nah, wanita yang menikah di usia di bawah 20 tahun itu, panggulnya itu masih berukuran di bawah 10 cm. Sedangkan kepala bayi itu diameternya sekitar 9,8-9,9. Nah, ketika terjadi kehamilan dan harus melahirkan, maka bisa terjadi yang namanya partus macet. Nah, ini yang bisa menyebabkan kematian baik bagi anaknya maupun bagi ibunya. Selain itu juga di usia di bawah 21 tahun, organ-organ reproduksi itu ketika terpapar perilaku seksual, itu kedepannya bisa menyebabkan kanker serviks atau kanker leher rahim. Ya. Selain itu juga bagi anaknya ketika kawin di usia muda itu bisa menyebabkan lahir prematur, juga BBLR, berat badan lahir rendah, terus juga terjadinya stunting. Gitu. Karena tadi berat badannya rendah itu. Iya, dia beresiko mengalami stunting nanti ke depannya. Itu ada beberapa resiko yang terjadi jika melakukan perkawinan di usia anak. Itu Desita. Nah, kalau dari segi psikologisnya nih Mbak Mika, terutama untuk biasanya remaja-remaja wanita gitu kan, dia hamil segala macam, itu kan juga ada pasti efek psikologisnya kan Mbak, itu seperti apa juga Mbak? Tentu saja berpengaruh dari sisi psikologis, karena di usia remaja kan mereka belum memiliki kematangan secara emosional. Nah, terus lagi mereka bisa jadi belum terlalu mengenal pasangannya masing-masing. Nah, pada usia remaja biasanya juga sifat egonya masih tinggi ya, jadi masih memikirkan diri sendiri. Nah, yang ini yang bisa memicu tentunya kekerasan dalam rumah tangga yang pada akhirnya juga bisa menimbulkan perceraian. Belum lagi kalau ketika tinggal bersama mungkin ada kebiasaan-kebiasaan atau budaya satu sama lain yang belum bisa menyesuaikan, atau salah satu pasangan itu merasa lebih dominan. Nah, ini bisa juga memicu terjadinya keretakan dalam rumah tangga. Berarti mereka masih labil ya, belum stabil ya? Iya, betul sekali. Nah, untuk fenomena ini kira-kira langkah-langkah apa sih yang diambil oleh pemerintah kita untuk menangani permasalahan ini, khususnya di Nusa Tenggara Barat, Mbak? Kalau di langkah-langkah yang dilakukan pemerintah, kita tidak henti-hentinya ya melakukan pendidikan terkait kesehatan reproduksi. Karena melalui pendidikan ini kita bisa merubah pola pikir atau mindset seseorang terkait pernikahan dini itu sendiri. Nah, kalau mereka udah memiliki pendidikan kesehatan reproduksi, mereka akan lebih aware atau peduli terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada dirinya itu sendiri. Yang kedua, kita juga selalu mendorong pemerintah setempat untuk mengeluarkan kebijakan, baik itu perda ataupun surat edaran tentang pencegahan perkawinan anak. Tentunya disesuaikan dengan revisi dari Undang-Undang Perkawinan yang awalnya usia menikah itu untuk perempuan 16 tahun, laki-laki 19 tahun. Sekarang udah direvisi menjadi perempuan 19 tahun dan laki-laki 19 tahun. Nah, sekarang juga kan udah ada perda tentang pencegahan perkawinan anak, di mana aparat-aparat yang terlibat terhadap perkawinan anak itu bisa dikenakan sanksi pidana gitu. Terus kita juga meningkatkan akses pelayanan kesehatan reproduksi itu melalui program ketahanan remaja dengan tagline-nya Genre, di mana ada wadah kegiatan yang sasarannya itu yang untuk orang tua remaja disebut Bina Keluarga Remaja, dan sasarannya untuk remajanya sendiri itu pusat informasi konseling yang ada di sekolah maupun yang ada di masyarakat. Tuh. Dan yang terakhir tentunya kita juga selalu bekerja sama dengan tokoh agama maupun tokoh masyarakat, karena beberapa benar banget Mbak, karena beberapa kasus pernikahan anak kan di NTB biasanya terkait adat ya. Di sini kan ada adat Merari ya, udah diculik karena
secara psikologis keluarga misalnya anaknya dikembalikan mereka akan malu gitu kan ya. Nah, Ya udah dinikahkan aja. iya gitu, dinikahkan aja itu. Sedangkan dari segi agama ketika hal tersebut lebih banyak mudaratnya kan lebih baik tidak dikerjakan gitu. Itulah langkah-langkah yang selama ini dilakukan oleh pemerintah itu Banyak sendiri. sebenarnya langkah-langkahnya Mbak. Iya. Nah, seoptimal apa sih sebenarnya langkah-langkah yang sudah dilakukan ini Mbak? Kalau kita sendiri harus optimis ya kalau langkah-langkah ini udah kita lakukan secara optimal. Namun tentunya kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita perlu kerjasama dengan semua pihak. Terutama pertama adalah keluarga ya. Tadi keluarga merupakan tempat pendidikan pertama dan utama bagi anak remaja itu sendiri. Juga lingkungan masyarakat, kita perlu adanya dukungan dari lingkungan masyarakat itu sendiri. Dan tentunya juga dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Insya Allah kita optimis kita bisa menekan angka pernikahan dini di Provinsi NTB ini. Tadi awalnya memang banyak sekali risiko, lalu Iya. kerugian-kerugian yang didapatkan jika seorang remaja, anak di bawah umur menikah di usia yang tidak seharusnya tidak optimal gitu ya. Iya. Nah itu dia tadi Sobat Muda, banyak sekali kerugian-kerugian serta risiko apabila kita menikah di bawah umur. Untuk itu mari kita bergerak bersama untuk menuju generasi kini anti nikah dini. Tetap di Zoom. Nah Sobat Muda, edukasi tentang pernikahan di bawah umur telah kita simak bersama. Langkah-langkah pencegahan terkait pernikahan di bawah umur juga telah masuk ke dalam komunitas-komunitas anak muda. Hal ini untuk mempermudah edukasi serta nyasar dari anak-anak muda yang sekiranya akan menjadi dari korban dari pernikahan di bawah umur. Saat ini telah hadir bersama saya Mas Alif, Ketua FGI NTB. Halo Mas Alif, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana kemarin libur lebarannya? Sangat luar biasa. Sangat luar biasa ya. Iya luar biasa. Nah kalau kemarin Ramadan kegiatan FGI ada nggak Mas Alif? Alhamdulillah kemarin di Ramadan kami ada kegiatan yaitu kegiatan Ramadan Mubarak Forum Genre NTB. Ya. Nah mungkin nih Sobat Muda yang ada di rumah belum tahu FGI itu apa. Sebenarnya apa sih Mas Alif? Oke, jadi Forum Genre Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat ini merupakan salah satu strategi program mitra kerja kami yang dimana Forum Genre ini merupakan wadah partisipasi bagi remaja yang berusia 10 sampai dengan 24 tahun dan belum menikah, yang dimana salah satu indikator terbentuknya Forum Genre ini Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 untuk bagaimana cara kita menciptakan remaja NTB ini remaja yang berkualitas, remaja yang sehat, cerdas, ceria, seperti itu. Wah berarti sebenarnya saya masih bisa mendaftar ya untuk masuk ke forum ini karena belum usia 24 tahun. Bisa banget, bisa banget. Oke, jadi sampai saat ini sudah berapa tahun terbentuknya FGI sendiri? Oke, kalau untuk sampai saat ini Forum Genre NTB tahun 2021 ini sudah berusia 5 tahun, yang dimana awal terbentuknya Forum Genre NTB ini di tahun 2017 sampai dengan hari ini sudah berusia 5 tahun Forum Genre NTB. Oke. Kalau di NTB sendiri anggotanya sudah berapa banyak? Kalau untuk berbicara tentang anggota Forum Genre NTB ini sendiri adalah anggotanya yaitu remaja di seluruh Nusa Tenggara Barat. Namun pengurusnya ada 50 orang yang tergabung di dalam kepengurusan Forum Genre NTB, dalam hal ini dalam Kabinet Baper. Oh, Kabinet Baper. Kabinet apa nih Baper. kepanjangannya nih? Kabinet Baper itu kabinet yang siap untuk berkolaborasi, berprestasi bersama, serta berkarya bersama, seperti itu. Berarti Baper ini nggak ada panjangannya gitu ya? Nggak ada. Nggak ada. Kirain Baper bawa perubahan. Pasti bawa perubahan, Oh, ya, karena kan pasti bawa generasi muda untuk Iya, perubahan harus gitu dong ya. ya. Iya, Betul oke. banget. Jadi sudah berdiri sejak tahun 2017, anggota pengurusnya ada 50 orang dan anggotanya sendiri Iya. itu merupakan remaja-remaja di Nusa Tenggara, Nusa Tenggara Barat, dan kita sudah terbentuk di 10 kabupaten kota juga forum genrenya, serta kita sudah membentuk 35 forum genre kecamatan. Oh, banyak juga. Iya, berarti ya. betul. Oke, berarti selama ini kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan forum generasi Generasi berencana ini seperti apa kegiatan? Kalau untuk sekarang kami di awal kepengurusan kami kan kami dilantik di tahun 2020 kemarin.
Di tahun 2020 kemarin sampai saat ini ada berbagai macam program yang telah kami lakukan. Ada program inti dari kepengurusan kami, ada program mitra kerja kami, serta ada program kolaborasi kami. Yang pertama untuk program kami di Forum Genre NTB itu ada kami kolaborasi yaitu skill kelas public speaking, yang dimana public speaking ini melatih atau mengasah public speaking yang berkolaborasi dengan Genbi NTB. Selanjutnya kami juga membuat program berkolaborasi dengan Putri Indonesia Nusa Tenggara Barat. Ya, kegiatan ini kami kolaborasi di Lapas Anak yang dimana di situ kami mengedukasi tentang permasalahan yang terjadi pada anak-anak, yaitu nikah dini, seks pranikah, dan penyalahgunaan narkoba. Namun sekarang istilah nikah dini itu diganti menjadi nikah di bawah usia anak, seperti itu ya. Wah, jadi banyak loh yang belum tahu nih, termasuk saya tadi kayak masih pernikahan dini sebenarnya. Berarti sebenarnya sebutnya pernikahan usia anak seperti anak. itu ya. Selanjutnya kami juga mengadakan kegiatan yang berbasis online, yang dimana kegiatan ini kayak TikTok Competition Challenge, selanjutnya video competition, yang dimana ini merupakan salah satu edukasi untuk mengajak remaja Nusa Tenggara Barat ini untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai macam kegiatan, agar kita bisa membuktikan nih bahwa remaja Nusa Tenggara Barat ini siap untuk memberikan kontribusinya di dalam berbagai macam kegiatan. Nah, kalau di masa pandemi seperti sekarang ini kan ini ya sangat diperketat ya, kayak ngumpul-ngumpul. Terus kegiatannya dalam bentuk seperti apa nih, Mas? Kalau di masa pandemi COVID-19 ini kita lebih ke edukasi melalui sosial media. Selanjutnya kami membuat konten yang dimana konten ini kami beri nama dengan konten PKBR, yaitu penyiapan kehidupan bagi remaja, yang dimana konten ini banyak edukasi tentang apa saja sih dampak-dampak permasalahan remaja, bagaimana cara mengedukasi. Selanjutnya kita juga membuat konten edukasi mengenai COVID-19. Ya, jadi bisa langsung dilihat di konten YouTube-nya kami di Genre NTB atau di BKKBN NTB kayak gitu. Nanti bisa langsung cek YouTube-nya. Iya, ya. betul. Apa sih namanya YouTube-nya? Di BKKBN NTB dan Genre NTB, di situ ada langsung video official kami mengenai edukasi PKBR seperti itu. Oke. Nah, selain kegiatan-kegiatan tadi ada program yang lain juga nggak dijalankan oleh Genre sendiri? Ada. Kami memiliki program revitalisasi Peak Air. Nah, revitalisasi Peak Air ini kami merebrandingkan Peak Air yang ada di Nusa Tenggara Barat ini, di 10 kabupaten kota ini, agar peran dan fungsi Forum Genre ini bisa lebih dikenal lagi oleh masyarakat secara umum, khususnya teman-teman yang tergabung di dalam Pusat Informasi Konseling Remaja. Seperti itu. Kalau respon dari masyarakat sendiri seperti apa? Kalau respon untuk masyarakat sendiri sampai saat ini sangat luar biasa respon baiknya. Mengingat lagi kami sampai saat ini tetap terjun ke lapangan secara langsung, bertemu dengan masyarakat secara langsung, terutama kepada remaja untuk melakukan kegiatan pondok konseling. Nah, pondok konseling inilah kami mencari data-data permasalahan apa saja sih yang terjadi pada remaja, seperti itu. Kegiatan lainnya ada lagi nggak? Ada kegiatan kami lagi, ada namanya pelatihan pendidik sebaya dan konselor sebaya. Selanjutnya kami ada kegiatan Adventure Baper. Nah, Adventure Baper ini kami melakukan kegiatan roadshow di 10 kabupaten kota untuk membantu atau mengenalkan program generasi berencana serta memperkenalkan program Pusat Informasi Konseling Remaja kepada masyarakat di Nusa Tenggara Barat. Oh gitu. Ya dengar-dengar nih Genre sendiri buat aplikasi ya. Iya. Aplikasinya tuh kayak gimana sih? Udah berapa sih aplikasi yang udah dikeluarkan oleh Genre sendiri? Oke, baik. Jadi untuk saat ini kami punya 2 aplikasi. Ada aplikasi Youthpreneur, yang dimana aplikasi Youthpreneur ini memberikan edukasi atau membuat fitur tentang Peak Air yang ada di Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya kami di situ ada konten juga tentang konseling secara online mengingat pandemi COVID-19 juga ini, serta kami juga membuat konten edukasi di situ tentang di mana saja sih UMKM yang dimiliki oleh remaja di Nusa Tenggara Barat yang tergabung di dalam Peak Air, yang nantinya UMKM itu kami akan memperkenalkan kepada masyarakat umum ataupun kepada pemerintahan dan mitra kerja lainnya agar dapat dikenal nih bahwa sumber daya yang dimiliki oleh Nusa Tenggara Barat ini sangatlah luar biasa nih kontribusi dari teman-teman remaja yang tergabung di dalam Pusat Informasi Konseling Remaja. Wah, keren. Berarti itu udah bisa diunduh ya di di mana nih? Di Play Store bisa, di iOS belum sampai sekarang. Ya, Okay. masih di Play Store saja, Adventure Baper. Dan sekarang kami juga membuat satu aplikasi juga tentang aplikasi Genre NTB, yang dimana aplikasi Genre NTB ini memuat fitur tentang game edukasi juga, kayak mitos atau fakta nggak sih tentang permasalahan remaja seperti ini nih, benar atau enggak, kayak gitu. Jadi kayak kita memperkenalkan kepada mereka, terus kita juga memperlihatkan tentang sejarah singkat dari terbentuknya Forum Genre, serta di situ kami menampilkan nih track record atau prestasi dari teman-teman Forum Genre NTB yang sudah berjuang dalam kegiatan pemilihan duta genre di tingkat nasional.
Nah, hal ini menjadi salah satu tolak ukur untuk memberikan semangat nih kepada remaja Nusa Tenggara Barat untuk tetap menjadi remaja yang bukan hanya sebagai partisipan pendengar saja, namun menjadi remaja yang tetap ikut adil dalam segala hal untuk tetap menyuarakan hak-haknya mereka seperti Yang itu. aktif lah intinya Iya, ya. betul. Oke. Mungkin Alif ada pesan-pesan untuk sobat muda yang ada di rumah yang sedang menonton Zoom kali ini, atau mungkin mau kasih tahu nih YouTube atau Instagramnya dari Genre sendiri? Oke, baik. Jadi kami di Forum Genre NTB ini kami memiliki Instagram kami yaitu Genre NTB, yang dimana official Instagram ini berbagai macam situs konten kegiatan kami yang dapat diakses oleh teman-teman remaja atau masyarakat di Nusa Tenggara Barat. Kata-kata yang ingin saya sampaikan kepada remaja di Nusa Tenggara Barat: nikmati masa mudamu, nikmati masa remajamu. Karena realitanya masa remaja adalah masa yang terindah untuk kalian semua. Jangan pernah kalian takut untuk berdedikasi dan berkontribusi baik di dalam bidang akademik maupun di dalam bidang non-akademik, karena bangsa kita ini membutuhkan pemuda pembawa perubahan. Oleh karena itu, mari sama-sama kita menyatukan aksi, menyatukan gagasan kita untuk berkolaborasi untuk menyongsong Indonesia emas dan siap membuktikan bahwa kita siap menyongsong bonus demografi di tahun 2030 sampai dengan 2045 untuk mewujudkan NTB yang gemilang. Luar biasa sekali. Ya baik sobat muda, itu dia tadi pesan-pesan dari Mas Alif, dan tentunya kita sudah simak bersama juga tadi ada mulai dari Bunda Nur, lalu ada Mbak Mika, dan terakhir Mas Alif. Nah, intinya adalah sobat muda, pernikahan itu memang penting, tapi jangan sampai di bawah umur Iya, ya, betul karena banget. menikah di bawah umur itu secara mental belum siap, secara psikologis juga terganggu, dan pastinya kita harus sama-sama mewujudkan generasi kini yang anti nikah. Iya, betul. Nikah di bawah umur. Nikah di bawah ya. umur, karena Oke. mari kita berencana agar tidak bencana seperti Oke, itu. mari kita berencana Agar tidak bencana. Baik pemirsa Sobat Zoom, itu dia tadi sesi kita hari ini, dan sampai jumpa di Zoom selanjutnya. Dan jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan menerapkan gerakan 5M. Yang pertama yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan, dan yang terakhir yaitu mengurangi mobilitas. Saya Desita pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dong kita terakhir salam genre, Genre ya, oke. Oke. Salam genre, salam remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Oke.